wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan bersama Bapak Muhammad Taufik dan jajaran pengurus, bapak-bapak jamaah sholat isya yang semoga Allah senantiasa melimpahi rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah, rasa syukur kita pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan, keluangan waktu sehingga kita bisa hadir dalam majlis yang mulia ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan besar manfaatnya dapat kita amalkan. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mari kita awali ta'lim kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita, Allah kasih sehat, panjang umur di dalam taat. Fatihah juga kita niatkan untuk ma'had sibghatullah al-islami, abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina muallif hadal kitab Syekh Ahmad Hashimi wa muassis hadal masjid. Anallaha yataqasyahum birahmah wal maghfirah wa iskinamuhul jannah wa yu'li darajatihim syai'un illa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Wawlik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. 600 berapa? 9 ya. Ad-dalu alal khair ya. Kita baca dulu sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dallu alal khairi kafa'ilihi wallahu yuhibbu ighathatal lahfani. Rawahu Ibnu Abid Dunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u yanfa'u mimma nadala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallah bid-du'a'i. Rawahul Hakim an Ibnu Umar. Ya, bahasa saja hadis kita baca malam ini. Hadis yang ke-610 ya. Terakhir ya. Nanti kita ketemu lagi, kita tambahin lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif
rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dallu 'alal khair, ya, orang yang menunjukkan, ya, 'alal khair pada kebaikan, ala fa'ilihi seperti dia yang mengerjakannya. Ad-dalu 'alal khair ka fa'ilihi wallahu yuhibbu, dan Allah sangat suka kepada orang yang selalu bersama dengan kebaikannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Jadi apa maksudnya nih hadis ini? Ad-dalu 'alal khair ka fa'ilihi. Jadi ketika Anda menunjukkan kebaikan kepada orang, kemudian orang itu mengerjakan kebaikan yang Anda tunjuk, yang Anda tuntun, maka sama pahalanya seperti orang itu. Jadi Anda akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan karena petunjuk Anda. Ini luar biasa ini, ya. Jadi walaupun ente nggak kerjakan kebaikan itu, tetapi ente menunjukkan kepada orang lain. Satu contoh yang paling gampang lah. Ya, kita lagi bangun pesantren. Ini agak melelahkan memang, ya. Tadi sudah ngecor lagi, ya. Kemarin ngecor fondasi, sekarang ngecor apa? Tiang, ya. Tapi dicicil, ya. Karena ada berapa itu? Ada 36 tiang, ya. Kita mesti cicil, tadi dapat 13. Ente tunjukin orang lain. Itu ada kiai lagi bangun pesantren, kalau ente mau bantu. Kebetulan yang ente tunjukkan tadi ngebangun. Ya. Dia bersedekah, dia sebagai muhsinin. Pahalanya sama kayak ente. Padahal ente sudah nunjukkan aja. Itu kan nunjukin gak susah. Paham gak? Kita kan sering kali gini. Ketika ngelihat kebaikan, kemudian kita gak peduli kepada kebaikan tadi. Anda masa bodoh dengan kebaikan yang ada. Makanya betul. Kalau kiai saya pernah mengatakan, man ra'a minkum munkaron falyughayyir bilisanihi au fabiyadihi au fabiqalbihi, bahwa ada aful iman. Siapa yang ngelihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran tadi dengan lisannya. Kalau nggak sanggup, dengan tangan, kekuasaan. Ya, kalau punya kekuasaan kan enak. Ya, Prabowo ini punya kekuasaan, melihat kemungkaran, ya udah bongkar, cabut itu. Apa? Pagar-pagar. Karena dengan tangannya dia bisa merubah kemungkaran. Atau nggak sanggup juga, antum bukan penguasa, antum nggak punya jabatan, lisan juga berat untuk bicara bahwa itu nggak benar, itu kemungkaran. Maka yang terakhir, fabiqalbih, yaitu dengan hati. Ya, keingkaran kita terhadap kemaksiatan, terhadap satu keburukan, itu sudah merupakan apa? Kewajiban buat kita. Saya nggak suka orang itu melakukan itu, tapi saya nggak bisa rubah. Karena saya nggak bisa bicara. Kalau saya bicara pasti saya ditangkap. Dan saya nggak punya kekuasaan. Tapi hati ente sudah mengingkari terhadap keburukan tadi. Nah itu. Bagaimana kalau kita melihat keburukan? Robah. Nah dibalik, mampu mukhalafah. Ya, pengertian terbaliknya gimana? Man ra'a minkum ma'rufan. Siapa yang melihat kebaikan, falyu'ayyidhu. Maka hendaklah dia kuatkan kebaikan tadi. Dia kuatkan kebaikan tadi. Tadi ketika kita lihat ada kebaikan, ini Bang Opik lagi nguruk. Antum lihat ini kebaikan. Kuatin. Bagaimana cara menguatkan? Ada orang yang duitnya berlebih, antum ajak ke situ. Ad-dalu 'alal khair. Ya, mengajak orang pada kebaikan, kafa'ilihi. Sama seperti antum mengerjakan kebaikan itu. Hitung-hitungan Allah beda ya sama hitung-hitungan manusia. Pokoknya prinsipnya setiap ada kebaikan itu dikuatkan kebaikan tadi. Jangan dilemahkan. Dan kadang-kadang kita ngelihat ada orang melakukan kebaikan, kita bukan membantu kebaikan tadi, bukan menguatkan kebaikan tadi, direcokin orang melakukan kebaikan.
Paham nggak? Lu jangan nyumbang ke situ, nggak benar pengurusnya. Paham ya? Haji Nur Sofa lagi bangun pesantren, ngapain urusan itu? Anak kita juga nggak bakal ke sono nanti. Padahal ketika Anda nunjukin saja, Anda sudah dapat pahalanya seperti orang yang nyumbang. Paham di sini antum? Ya, jadi hitung-hitungan Allah, matematika Allah beda dengan matematika kita. Ya, kalau kita kan matematika kita 2 kali 2 4. Kalau Allah beda. Dapat 1 dibalas 10. Dapat 10 dibalas lagi 700 kali lipat. Bahkan sampai tak terhingga bilangan angkanya. Ya, hilang tuh digitnya Pak, nggak ketemu pahalanya. Maka tadi dari hadis ini setiap ada kebaikan dikuatkan kebaikan tadi. Jangan dilemahkan kebaikan tadi. Paham ya? Saya juga nggak tahu ya Pak. Ketika dikasih amanah yang begitu berat ya. Sampai tadi sore saya melihat itu apa namanya tanah. Ini sampai kapan saya mesti nguruk? Udah 4 bulan dari Oktober, November, Desember, Januari. Januari udah di akhir. Kita awal mulai nguruk Oktober. Berapa ratus truk lagi saya harus nguruk. Karena setelah rawa itu kita uruk, kemudian kita tinggiin lagi. Dan sekarang lantai masjid itu tingginya sama dengan pagar Samudra Indonesia, SI sebelah. Udah tinggi sekali tanah itu. Ya karena memang arsiteknya minta tinggiin. Ya artinya tadi ada kelelahan yang saya rasakan. Tapi begitu Bang Opik datang ke sana, Anda kemarin ngecor datang ke sana, buat saya itu menguatkan diri saya. Dan Anda sudah sama dengan orang-orang yang bersedekah. Apalagi sampai nunjukin orang. Paham di sini? Ya kan kadang-kadang kita masih bodoh nih Pak. Ya begitu ngelihat guru kita lagi bangun pesantren, udahlah urusan guru itu jangan dipikirin. Padahal ketika ente nunjukin guru, coba ke situ deh guru. Ini orang ini dermawan guru, orang ini dermawan. Pahalanya sama dengan ente bersedekah. Luar biasa hitung-hitungan Allah. Nah kalau udah dengar hadis ini kan berarti ente mesti punya kepedulian terhadap apa tadi? Kebaikan-kebaikan. Karena Allah suka orang-orang itu ada di dalam kebaikan. Karena kebaikan itu akan menguatkan diri ente dan menguatkan orang lain untuk melakukan kebaikan. Ini hadis yang pertama ya. Jadi ente ngajak ngaji yuk. Mana? Bahrul Falah. Walaupun ente mau ngaji hujan, ente kagak jadi. Pahalanya sama seperti orang yang ngaji. Cuma jangan diniatin begitu. Diniatin orang suruh ngaji. Lu kagak ngaji, pahalanya udah dibawa sama dia. Pahalanya sama. Padahal ente begitu ente ngaji pahalanya dapat 10, yang orang ajak dapat 10, ente udah dapat berapa tadi? 20. Paham ya? Mudah-mudahan tuh ya. Jangan ngajak kepada keburukan, ya, nanti jadi apa? Bukan amal jariah dari, ya. Bukan amal solehah lagi tuh. Ya, tapi amal yang buruk yang bakal mengalirkan walaupun kita sudah wafat meninggal dunia. Ya, sudah. Hadis riwayat Ibnu Abid Dunya. Hadis berikutnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ad-du'a'u, doa itu yanfa, bermanfaat mimma nadala, dengan apa yang sudah diturunkan. Wa mimma lam yanzil, dan juga bermanfaat dengan apa yang belum diturunkan. Fa'alaikum, maka hendaklah kalian ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, menyertakan hidup Anda bid-du'a. Hadis riwayat Hakim an Ibnu Umar. Jadi doa itu bermanfaat dengan apa yang terjadi pada saat itu. Dan akan bermanfaat terhadap sesuatu yang belum terjadi. Maka fa'alaikum ibadallah, maka hendaklah wahai hamba-hamba Allah itu, iringi langkah kamu, perjalanan kamu bid-du'a, dengan doa. Ketika terjadi musibah, bala yang ada pada diri ente, ente berdoa, ente dikasih kekuatan sama Allah untuk melewati ujian tadi.
Dan andai kata hari ini kita nggak dapat ujian, nggak dapat bala, doa yang ente baca hari ini itu bermanfaat untuk bala yang akan datang. Karena kita nggak pernah tahu, Pak. Besok bakal terjadi apa, lusa bakal terjadi apa. Ini kita berandai-andai ya. Andai kata Lurah Kohot, itu yang di mana itu, Banten ya. Ya, dia berdoa, Pak. Ya. Dia bakal jadi masalah nanti ke depan. Bisa jadi dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba disuruh ini aja dia nggak paham, mungkin bodoh nggak ngerti, tapi dia berdoa, maka dia diberikan kekuatan terhadap yang terjadi hari ini. Padahal dia berdoanya berapa tahun yang lalu, dia berdoanya berapa hari yang lalu. Tapi kalau memang sengaja, mau percuma itu doanya. Jadi banyak hal-hal yang ada di depan kita yang bakal terjadi terhadap diri kita yang kita nggak akan pernah tahu. Coba, dunia ini tahu nggak Pak, apa yang bakal terjadi COVID kemarin berapa tahun yang lalu? Nggak ada yang pernah menyangka. Siapa yang paling kuat menghadapi COVID tadi? Adalah orang-orang yang mengiringi hidupnya dengan doa. Padahal sebelumnya dia tidak tahu, tapi tetap dia berdoa terus. Karena kemungkinan-kemungkinan itu bakal terjadi, dia nggak akan pernah tahu. Tiba-tiba terjadi COVID, dia bakal survive, bakal kuat menghadapi semuanya. Karena hidupnya itu selalu dibentengi dengan apa? Coba deh, dari mulai kita bangun tidur sampai kembali tidur, ada nggak yang nggak pakai doa? Begitu antum makan, makan tuh doanya apa? Alhamdulillahilladzi Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Antum makan. Antum bakal kesel, tahu nggak? Bakal ada duri yang nyangkut, tahu nggak? Nggak kan? Tapi begitu antum baca Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar, antum makan. Lolos tuh Pak, bala yang bakal kena kepada diri kita. Karena Anda iringi dengan doa. Saya masih SD waktu itu Pak. Ya makan mungkin belum pakai doa, cuman bismillah aja barangkali. Makan gado-gado, biting nyangkut di sini Pak. Biting nyangkut di sini. Udah nggak bisa napas. Ayah saya bukan ditolongin malah marah. Besok galak lu makan, biting pakai dimakan. Akhirnya dipanggil tuh temannya. Cuman bismillah doang, bismillah. Keluar. Saya bilang hebat bener, bismillah aja bisa ngeluarin apa tadi? Biting. Ya bismillahnya udah jutaan kali dia baca. Ente bismillahnya begini kagak keluar. Bener nggak? Iya, makanya kan begitu amalan yang kita baca sudah dawam pada diri kita, menyatu pada diri kita, itu kayak pisau yang diasah terus menerus. Itu juga sama. Kita nggak bakal tahu tuh setelah makan bakal terjadi apa. Ini saya diiniin sama adik saya. Bang tahu nggak bang, temen abang dulu si ini di Gang 28. Kenapa? Ya Allah bang, habis maghrib makan bang, kita nggak tahu umur bang. Habis maghrib makan, terus habis isya dia makan lagi bang. Terus maksudnya, iya habis isya makan lagi. Apaan sih? Saya pikir habis isya meninggal, nggak tahu dia makan lagi. Emang doyan makan ya bang? Iya nggak tahu. Pak, ente makan habis maghrib, habis isya bakal terjadi apa? Ente nggak tahu. Begitu kita tidur, kita baca doa. Bismikallahumma ahya wa bismika wa amut. Itu doa. Bermanfaat pada saat andum tidur. Dan andai kata tidak terjadi apa-apa pada saat tidur. Dia bermanfaat pada saat tengah malam bakal terjadi apa. Mimma nadala wa mimma lam yansir. Makanya fa'alaikum biddu'a. Hendaklah engkau berdoa. Kita suri dagang. Ya. Nanti berdoa dari rumah berangkat. Allahumma anzilni mundalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, antum berdoa. Antum nggak tahu apa-apa bakal terjadi apa ke depan. Tiba-tiba terjadi kebakaran Tanah Abang bakal apa.
Ya. Dan antum sudah mengiringi masa depan, masa yang akan datang itu dengan apa tadi? Udah paham di sini. Ya, dari sini ente nggak boleh apa namanya? Nggak boleh berhenti dengan doa. Makanya bakal terjadi apa terhadap anak kita nanti yang dilahirkan oleh istri kita. Maka sebelum campur jangan lupa doa. Ya kan? Begitu hubungan badan baca doa enggak? Baca. Allahumma jannibna wa jannibis syaitan ammar tatana. Emang ente tahu nanti anak ente bakal jadi apa ke depan? Bakal bakti sama orang tua apa enggak? Hidupnya akan seperti apa? Antum enggak tahu, tapi antum iringi dengan doa buat masa depan anak kita. Kalau perlu tambahin, selain daripada itu sembahyang sunnah dulu 2 rakaat. Baca Yasin 3 kali, ya tahlil, tahmid, baca ratib sekalian gitu ya. Hah? Ya paling ente naik ke atas tempat tidur baca doanya udah beda. Bismikallahumma ahya wa bismika. Udah tidur, udah kelamaan nungguin. Ya, jadi jangan main-main dengan urusan apa tadi? Dengan urusan doa. Ya. Jadi hadis yang kedua kata Nabi, ad-du'a yanfa'u mimma nadala. Doanya Nabi buat umatnya udah 14 abad yang lalu. Buat kita. Ternyata kita kuat dengan segala macam ujian Allah karena doa Nabi kepada umatnya. Apa yang terjadi pada masa itu dan apa yang terjadi akan datang. Makanya iringilah waktu yang belum kita lewati dengan doa. Waktu yang kita akan lewati dengan doa. Andai kata waktu itu Anda mendapatkan musibah, Allah angkat musibah Anda. Andai kata hari itu Anda tidak mendapatkan musibah, tapi dia sudah maju ke depan, dia sudah jauh ke depan untuk masa yang dimana kita akan mendapatkan ujian dari Allah. Makanya ya Pak, berdoalah kamu di waktu senggang, maka malaikat akan tahu di waktu kamu sempit. Berdoalah di waktu senggang, lagi sehat berdoa, ya, lagi kaya berdoa. Nanti ketika kita dalam keadaan sakit, di mana kita dalam keadaan terpuruk, kita angkat tangan berdoa. Doa kita diijabah oleh Allah. Kenapa? Ini orang ya Allah, di waktu senggang, waktu kaya dia berdoa. Sekarang kau berikan ujian ya Allah. Orang ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan terpuruk. Naik ke langit. Diijabah oleh Allah doa kita. Ini kebanyakan kita doanya lagi sempit. Allah, ya Rabb. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Kata malaikat, suaranya siapa ini ya? Ini baru tumben gue dengar suaranya. Begitu ditengok ke malaikat, wah lagi berantakan hidupnya. Kira-kira doanya dijawab apa kagak? Ya. Lagi banyak masalah baru berdoa. Justru di waktu Anda tidak punya masalah, di waktu Anda sehat, berdoalah. Karena itu untuk menyertai yang ke depan. Ya, yang mudah-mudahan antum nggak berhenti berdoa. Ya, termasuk doakan saya. Ya, mudah-mudahan dikasih kekuatan, antum dikasih kekuatan. Ya, yang belum punya apa? Jodoh ada yang belum? Nah, ini ya berdoa tuh. Ustadz ada yang nanya, Ustadz doanya apa sih biar dapat jodoh? Banyakin baca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan ada yang tanya, Ustadz itu kan doa buat orang yang sudah berumah tangga. Iya. Tapi Anda bakal berumah tangga enggak ke depan? Anda akan melewati enggak waktu yang sekarang orang lewati nanti ke depan? Banyakin baca doa ini. Mudah-mudahan Allah bukakan ya jodoh. Ya alhamdulillah dapat istri anak orang Betawi, warisannya banyak. Enggak punya anak, dengerin dulu. Dengerin, dapat orang Betawi, warisannya banyak, kontrakannya banyak, enggak punya anak. Udah sakit-sakitan bapaknya. Anaknya cuma atu lagi itu yang ente nikahin. Ya, begitu dia jalan kita singkat aja jatuh dapat warisan. Ini kan ada yang Ustadz doain saya punya
apa istri orang Betawi yang warisannya banyak, nyarinya jangan yang kayak begitu, baca aja Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibu saya dulu bawa rombongan haji. Dia minta diberangkatkan haji tiap bulan. Dia minta diberangkatkan, ya Allah, balik ya Allah, aku minta bisa berangkat ke tanah sucimu ini tiap bulan. Allah kasih tiap tahun. Allah kasih tiap tahun dia berangkat. Hampir kurang lebih, hampir 25 atau 30 kali dia berangkat haji. Bawa rombongan. Karena doanya, saya tanya doanya apa? Tiap bulan minta diberangkatkan. Allah nggak kabulkan bulan ini, bulan besok enggak, setahun depan. Dengan apa? Dengan kekuatan doa. Udah paham ya? Dah 2 hadis saja kita baca malam ini, mudah-mudahan manfaat. Yang pertama tadi ya jangan apa apatis hidup. Ya. Jangan sampai kita ngelihat sesuatu itu nggak ada kepedulian sama sekali. Karena saya berharap tadi dari sini apa yang antum lakukan, antum dapat nilai di situ. Walaupun cuma nunjukin mahat sibukatullah di mana, sonono. Situ tuh ada orang lagi nguruk. Di situ ada orang lagi bangun pesantren. Antum ngajak nunjukin aja. Dia membantu, antum dapat pahalanya sama. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Menunjukkan kepada kebaikan seperti dia melakukan kebaikan itu sendiri. Yang kedua, ad-du'a yanfa. Doa itu bermanfaat mimma nadala dengan apa yang turun pada hari itu, wa mimma lam yanzil dengan sesuatu yang belum turun. Fa'alaikum ibadallah bidu'a, maka hendaklah kalian mengiringi hidup kalian di depan itu dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afwana karim wa'afwana karim Allahumma bihaqqil Fatihah. Bismillahil Fatihah bi kalimatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kasyifal gham ya man ya'ti wa yaghfir warham. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi